Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nurlina, saya dari tingkat 1B Prodi D3 Perawatan dengan NIM PO 712012100006. Pada kali ini, saya akan membahas mengenai sistem perkemihan pada manusia. Apa sih sistem perkemihan itu? Sistem perkemihan merupakan organ vital yang berperan dalam ekskresi dan eliminasi sisa hasil metabolisme tubuh dan dalam keseimbangan dan mereabsorpsi air dan substansi air terlarut dalam darah serta mengeliminasi substansi yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Adapun sistem urinaria adalah sistem yang memproduksi, menyimpan, mengalirkan urin, dan sistem ini terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Adapun fungsi sistem perkemihan yang pertama, meregulasi volume darah dan tekanan darah dengan mengeluarkan sejumlah cairan ke dalam urin dan melepaskan eritroprotein serta melepaskan renin. Yang kedua, menstabilkan pH darah dengan mengontrol jumlah keluarnya ion hidrogen dan ion bikarbonat ke dalam urin. Yang ketiga, menghemat pengeluaran nutrisi saat pembuangan nitrogen atau urea dalam asam urat. Yang keempat, membantu hiper untuk mendetoksikasi racun selama kelaparan, deaminasi asam amino yang termasuk merusak jaringan. Organ sistem perkemihan. Yang pertama ginjal, kedua ureter, ketiga kandung kemih, keempat uretra. Baiklah, yang pertama kita akan membahas mengenai ginjal. Ginjal adalah saluran kemih yang berbentuk seperti kacang dengan sisi cengkungnya menghadap ke medial yang terletak di rongga retroperitoneal yang bagian atas. Cekungan ginjal disebut hilus renalis dengan ukuran dan berta ginjal tergantung pada jenis kelamin dan umur. Ginjal pria relatif lebih besar daripada wanita. Ukuran ginjal orang dewasa sekitar panjang 11,5 cm dengan lebar 6 cm dan tebal 3,5 cm dengan berat antara 120 hingga 170 gram atau sekitar 0,4% dari berat benda. Ginjal mempertahankan hemostasis, stabilitas volume, komposisi elektrolit, dan asmolaritas atau konsentrasi zat terlarut. CES sehingga komposisi urin dapat bervariasi. Darah yang dialirkan ke setiap ginjal melalui arteri renalis dan keluar dari ginjal melalui vena renalis. Darah yang melewati ginjal sekitar 1,2 hingga 1,7 liter per menit. Saraf ginjal terdiri dari lebih kurang 15 ganglion. Ginjal mendapatkan persyarafan dari plexus renalis atau vasomotor. Saraf ini juga berfungsi untuk mengatur jumlah darah yang masuk ke dalam ginjal. Saraf ini berjalan bersamaan dengan pembuluh darah yang masuk ke ginjal. Nefron corticalis terletak pada bagian luar korteks dengan lengkung Henle yang pendek dan tetap berada pada korteks atau penetrasi hanya sampai ke zona luar medula. Nefron juxtamedularis yaitu nefron yang glomerulinya terletak di dalam korteks dekat dengan korteks medula dengan lengkung Henle yang panjang dan turun jauh ke dalam zona dalam dari medula sebelum berbalik dan kembali ke korteks. Unit fungsional ginjal adalah nefron. Nah, nefron pada ginjal dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu nefron corticalis dan nefron juxtamedularis, yang pada dasarnya mempunyai struktur dan fungsi yang sama. Ginjal terbungkus oleh jaringan ikat kapsula renis tipis yang melekat pada parenkim ginjal. Dalam setiap ginjal terdapat nefron yang berjumlah kurang lebih 1, juta nefron. Ginjal terbagi menjadi dua bagian, yaitu korteks dan medula. Korteks terletak superficial dan terdapat berjuta-juta nefron. Nefron adalah unit terkecil dari ginjal. Medula yang terletak legih profundus, banyak terdapat duktuli atau saluran kecil yang mengalirkan ultrafiltrasi urin. Ginjal terletak di sekitar vertebrata T12 sampai L13. Ginjal kiri lebih besar dari ginjal kanan dan pada umumnya ginjal pria lebih panjang dari ginjal wanita. Letak ginjal kanan lebih rendah dibandingkan dengan ginjal kiri karena terdapat lobus hepatis dexter. Yang kedua ada ureter.
Ureter adalah organ yang berbentuk tabung kecil yang berfungsi untuk mengalirkan urin dan filum ke ginjal ke kandung kemih. Nah, setiap ureter pada organ dewasa memiliki panjang kurang lebih 20 hingga 30 cm dengan diameter 1,7 cm. Ureter terletak di sekitar organ-organ di perut dan pinggul. Hal inilah yang membuat organ ini mudah terkena dampak gangguan organ lainnya seperti radang, infeksi, dan sumbatan. Ureter mendapat aliran darah dari arteri renalis, arteri spermatica interna, arteri hipogastrika, dan arteri vesicalis inferior. Persarafan ureter merupakan cabang dari plexus mesentericus inferior, plexus spermaticus, dan plexus pelvis. Sepertiga bawah dari ureter terisi sel-sel saraf yang bersatu dengan rantai efferent dan nervus vagus. Nah, lapisan ureter ini terdiri dari dinding luar jaringan ikat atau jaringan fibrosa, lapisan tengah atau otot polos, dan lapisan sebelah dalam atau mukosa. Lapisan dinding ureter menimbulkan gerakan-gerakan peristaltik tiap 5 menit sekali yang akan mendorong air kemih masuk ke dalam kandung kemih. Ureter juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu ureter pars abdominalis dan ureter pars pelvica. Ureter pars abdominalis berada pada pelvis renal sampai menyilang di fasa ilaika. Sedangkan ureter pars pelvica berada mulai dari persilangan fasa ilaika sampai masuk kandung kemih. Yang ketiga ada kandung kemih. Kandung kemih atau vesika urinaria atau bladder adalah organ berongga untuk menampung urin yang terletak di sebelah anterior tepat di belakang os pubis yang dapat dipalpasi dan perkusi saat pemeriksaan fisik. Kandung kemih juga terdiri dari 3 lapisan otot polos yang berfungsi mengosongkan kandung kemih saat urinasi. Persarafan utama kandung kemih ialah nervus pelvicus yang berhubungan dengan medula spinalis melalui plexus sacralis yang terutama berhubungan dengan medula spinalis. Selain nervus pelvicus, terdapat juga 2 tipe persarafan lain yang penting untuk fungsi kandung kemih, yaitu nervus pudendal dan nervus hypogastricus. Dinding kandung kemih terdapat 2 bagian besar, yaitu badan korpus yang berbentuk ruangan yang berdinding otot dan leher atau kolum yang berbentuk corong. Dalam kondisi penuh bentuknya seperti telur atau ovoid dan apabila kosong seperti limas. Yang keempat ada uretra. Uretra merupakan tabung yang menyalurkan urin keluar dari kandung kemih. Ada 2 sphincter ureter, yaitu sphincter eksterna, ada di batasan uretas anterior dan posterior yang terdiri dari otot polos yang diatur saraf simpatetik, dan sphincter interna yang terdiri atas otot bergaris yang diatur sistem saraf somatik. Ada perbedaan panjang saluran uretra pria dan wanita. Panjang uretra pria dewasa antara 23 sampai 25 cm yang juga berfungsi sebagai saluran reproduksi. Sedangkan panjang uretra wanita antara 3 sampai 5 cm. Uretra pada wanita terletak di belakang simfisis pubis, miring sedikit ke arah atas, salurannya dangkal dari orifisit interna sampai ke orifusum uretra. Konsep berkemih yang pertama ada urin, kedua karakteristik urin, yang ketiga pembentukan urin, yang keempat proses berkemih. Yang pertama ada urin. Urin atau air senih adalah produk akhir dari sistem perkemihan melalui proses filtrasi oleh glomerulus, sekresi dan absorpsi oleh tubuli. Urin terkonsentrasi mengandung sedikit air dan produksi sisa metabolisme untuk dikeluarkan dari tubuh. Adapun karakteristik urin terdiri atas 95% air yang mengandung zat terlarut, yaitu zat bunga nitrogen, asam kristal atau asam hipurat, keton, dan elektrolit. Zat buangan nitrogen, urea dari protein asam urat dari katabolisme asam nukleat, dan keratin fosfat dalam jaringan otot. Asam kristal atau asam hipurat yang berasal dari produk pencernaan seperti sayuran dan buah-buahan. Keton berasal dari metabolisme lemak dengan unsur pendukung dalam jumlah kecil. Sedangkan elektrolit berisi ion natrium, kalor, kalium, amonium, sulfat fosfat, kalsium, dan magnesium.
Urin terdiri atas 95% air juga yang mengandung zat terlarut yaitu hormon, zat kimia lain, dan konsentrasi abnormal. Hormon atau katabolik hormon secara normal ada dalam urin. Zat kimia lain yang berisi jenis toksin, pigmen, vitamin, atau enzim dalam jumlah kecil. Sedangkan konstituen abnormal berisi albumin, glukosa, sel darah merah, dan sejumlah badan keton. Normalnya, urin berwarna jernih dan menjadi keruh bila didiamkan berwarna kuning pucat hingga pekat. Urin memiliki aroma khas amoniak dan bervariasi tergantung apa yang dimakan. Tingkat keasaman bervariasi dengan pH antara 4,8 hingga 7,5 tergantung dari jenis makanan yang dikonsumsi. Bila mengkonsumsi makanan tinggi protein akan meningkatkan keasaman urin. Berat jenis urin antara 1001 sampai 1035. Adapun pembentukan urin. Pembentukan urin ini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama filtrasi atau penyaringan, kedua reabsorpsi atau penyerapan kembali, dan yang terakhir augmentasi atau sekresi atau pengumpulan. Yang keempat ada proses berkemih. Urin normal yang diproduksi ginjal sekitar 0,5 hingga 2 mili per menit yang dikontrol gelombang peristaltik. Secara fisiologis ada 4 syarat yang harus terpenuhi agar proses berkemih berlangsung normal, yaitu yang pertama, kapasitas kandung kemih yang adekuat, yang kedua, pengosongan kandung kemih yang sempurna, yang ketiga, berlangsung dalam kontrol yang baik, yang keempat, setiap pengisian dan pengosongan kandung kemih tidak berakibat buruk terhadap saluran kemih bagian atas dan ginjal. Pengaturan proses berkemih terjadi melalui persarafan medula spinalis dan sistem saraf pusat. Pusat persarafan kandung kemih pada medula spinalis berhubungan dengan pusat milkasi yang terletak pada batang otak bagian bawah melalui persarafan aferan dan eferan. Proses berkemih juga melibatkan koordinasi yang kompleks antara sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer. Proses berkemih adalah siklus pengisian dan pengosongan kandung kemih. Langkah pertama kandung kemih secara progresif terisi sampai melebihi nilai ambang sekitar 350 hingga 500 mili. Otot kandung kemih akan meregang dan mengirim impuls melalui saraf aferan ke medula spinalis. Sinyal inilah yang akan diteruskan sampai pusat berkemih disusun saraf pusat, kemudian diolah di lobus frontalis, parietalis, dan batang otak untuk selanjutnya diteruskan atau dihambat melalui saraf eferan yang turun kembali ke medula spinalis. Ketika uretra mengalirkan urin, akan mengaktifkan refleks kontraksi kandung kemih sehingga sphincter eksternal dan uretra akan berelaksi dan urin dapat keluar. Refleks berkemih adalah refleksi medula spinalis yang seluruhnya bersifat autonomik tetapi dapat dihambat atau dirangsang di otak. Apabila proses berkemih belum dapat dilakukan, maka otak akan mengirim sinyal untuk menahan rangsangan milkisi atau inhibisi. Sedangkan bila proses berkemih dapat dilakukan, maka akan timbul perintah pengosongan atau impuls fasilitasi. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai sistem perkemihan pada manusia. Dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan kata. Saya mohon maaf, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.